Mengawal kedatangan Raja Salman saat melintasi udara di wilayah barat, Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru menyiapkan skema pengamanan dengan menyiagakan 2 unit pesawat tempur jenis F-16. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dalam perjalanan penerbangan Raja Salman ke Indonesia. Rencananya rombongan Raja Salman yang kini berada di Malaysia akan mengambil rute singkat dari Malaysia menuju Indonesia dengan jalur melewati Singapura, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan masuk ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan untuk status pengamanan tetap menggunakan sistem siaga, dan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru terus berkoordinasi dengan Mabes TNI Angkatan Udara untuk pengamanan udara. Rencananya Raja Salman akan membawa serta rombongan yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang dengan menggunakan sedikitnya 5 pesawat. Raja Salman kan sekarang berada di Malaysia. Kalau tanya jalur penerbangan, saya yakin beliau menggunakan jalur penerbangan yang tersingkat, yaitu dari Kuala Lumpur, mungkin akan langsung terbang ke wilayah Tanjung Pinang, ya, dari Tanjung Pinang melewati Singapura itu, baru ya lewat ke Pangkal Pinang, masuk ke Halim. Menyangkut masalah pengamanan beliau selama penerbangan, kita selalu menyiapkan ya satu flight F-16 scramble kalau ada sesuatu yang mengganggu perjalanan siapapun itu, apakah itu raja, apakah itu presiden atau VIP, kita standby setiap saat untuk diterbangkan. Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi mengecek kesiapan pasukan komando gabungan pengamanan menyusul kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz. Bukan hanya kesiapan personel, Pangkostrat juga mengecek sejumlah peralatan dan perlengkapan pendukung pengamanan. Sebanyak 6.000 lebih personel gabungan TNI Polri Selasa pagi mengikuti apel kesiapan pasukan di Mabes TNI Cilangkap jelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud besok. Pasukan terdiri dari gabungan komando, diantaranya Kopassus, Kostrat, Marinir, Paskhas, Brimob, serta Pas Pampres. Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi yang bertindak sebagai Panglima Gabungan menyempatkan diri mengecek sejumlah peralatan dan perlengkapan. Dalam pengamanan di sekitar sejumlah prajurit bahkan satu persatu diperiksa, ditanyakan kesiapannya dalam menghadapi pengamanan tamu VVIP ini. Meski kemarin sempat terjadi ancaman teror di Bandung, namun Pangkostrat menyatakan tidak ada penambahan personel khusus di titik rawan. Itulah namanya kita waspada. Kewaspadaan itu diwujudkan dengan gelar ini. Tidak, sampai saat ini tidak ada tambahan-tambahan, tapi yang sudah pasti yang bertugas langsung saat ini tadi adalah jumlah yang saya sampaikan. Bukan berarti yang di belakang itu diam, atau tidak. Mereka adalah standby. Kapan saja digerakkan, itu siap gerak. Selain dipersiapkan untuk pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi, apel kali ini juga sekaligus diperkuat 12.000 personel gabungan TNI Polri untuk dipersiapkan dalam KTT Indian Ocean Rim Association atau IORA ke-20 yang berlangsung sejak tanggal 5 hingga 7 Maret mendatang. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Agenda Raja Salman bin Al Saud saat berada di tanah air 1 Maret mendatang. Berikut kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini sejumlah agenda Raja Salman ketika berada di Indonesia pada Rabu 1 Maret 2017 pukul 12.30. Raja Salman dan rombongan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Joko Widodo menyambut langsung di bandara. Kemudian selanjutnya dibawa ke Istana Bogor. Betul. Ya rencananya siang itu juga, lalu sore harinya dijadwalkan untuk meninggalkan Istana Bogor untuk menginap di Hotel Raffles. Nah, ini besokannya Kamis 2 Maret pukul 1 siang mengunjungi gedung MPR DPR untuk kunjungan napaktilas. Raja Salman juga akan berpidato di depan anggota dewan. Lalu kemudian mengunjungi Masjid Istiqlal, rencana mau sholat sunat di sana selama 30 menit. Iya, dan persiapannya juga luar biasa loh. Sudah dibuatkan lift, ruang wudhu khusus, padahal hanya sholat sunat 30 menit di sana. Iya. Lalu malamnya menerima Wakil Presiden Yusuf Kala di Hotel Raffles. Kunjungan kenegaraan memang berlangsung selama 3 hari saja di Indonesia, namun dilanjutkan ke Bali begitu.
Ini adalah agenda pribadi pada hari Jumat, agenda pribadi Raja Salman dan rombongan di Jakarta. Kemudian 4 Maret 2017, Raja Salman dan rombongan bertolak menuju ke Bali untuk agenda pribadi yaitu berlibur ya. Berlibur di Bali, mudah-mudahan bisa meningkatkan pariwisata di Indonesia dengan kunjungan dari Raja Salman ini. Sepertinya sangat meningkat, 1.500 rombongan yang datang. Mudah-mudahan menarik wisatawan dari Timur Tengah lainnya. Iya. Ke Indonesia ini adalah kunjungan Raja Arab Saudi pertama kalinya setelah 47 tahun terakhir dan persiapannya sangat luar biasa. Jadi ada ratusan mobil Mercedes-Benz dan juga mobil Alphard yang telah disiapkan untuk kendaraan operasional Raja Salman dan rombongannya selama berkunjung di Indonesia. Termasuk mobil ini akan digunakan di Jakarta, di Bogor hingga di Bali. Ya. Ratusan mobil Mercedes-Benz dan Alphard telah terparkir di parkir Timur Senayan, Jakarta. Mobil-mobil inilah yang akan membawa rombongan Raja Salman selama kunjungan kenegaraan di Indonesia. Mobil akan digunakan selama kunjungan di Jakarta, Bogor, hingga ke Bali. KTT Raja Arab yang sebagian ada di Bali kan. Dan di sini cuma nyambut tamu yang lainnya, jadi sisanya buat di Bali. Oh gitu. Di sini ada berapa banyak? Di sini sekitar 200 lebih. Mobil, 200 lebih mobil. Mobil yang akan digunakan telah diperiksa baik mesin hingga keamanan saat berkendara. Mobil-mobil ini disiapkan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kelancaran kegiatan rombongan Raja Salman selama di tanah air. Dari Jakarta, Sben Benef, TV One mengabarkan. Dan rombongan nantinya akan menggunakan akses khusus untuk masuk Masjid Istiqlal. Bagaimana pantauan persiapan di Masjid Istiqlal? Kita akan simak laporan Adin Fatoni dan juru kamera Anggada Agung berikut ini. Untuk memfasilitasi kunjungan Raja Salman dari Arab Saudi, pemerintah pusat lewat pengelola Masjid Istiqlal mempersiapkan akses khusus yang diperuntukkan untuk Raja Salman dan rombongannya. Pemirsa, mari saya ajak Anda melihat beberapa fasilitas yang dipersiapkan pengelola dalam rangka kunjungan Raja Salman 1 Maret 2017 nanti. Pertama ini pemirsa adalah lift khusus yang diperuntukkan untuk Raja Salman dan rombongannya untuk mengakses ruang sholat yang berada di lantai 2, di mana nanti Raja Salman akan tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 13.30 dan melangsungkan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu beranjak dari Masjid Istiqlal. Selain lift ini pemirsa, ada beberapa fasilitas lagi yang akan saya tunjukkan kepada Anda untuk memfasilitasi Raja Salman selama berada di Masjid Istiqlal. Nah, ini adalah pintu menuju ke ruang VVIP yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan pengelola untuk memfasilitasi Raja Salman dan rombongannya. Yang dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca adalah ruang tunggu dari ruang VVIP, di mana para rombongan Raja Salman tiba di Masjid Istiqlal dengan kurang lebih kapasitas sebanyak 80 orang. Di ruangan tunggu VVIP ini nantinya akan ditempati oleh ajudan dan juga para pengawal dari Raja Salman. Selain ruangan VVIP, pemerintah pusat melalui pengelola juga mempersiapkan sejumlah pernak-pernik penyambutan Raja Salman lainnya, seperti nantinya akan ada karpet merah yang dihamparkan dari lift menuju ke ruang sholat di lantai 2 bagi Raja Salman nanti yang akan melangsungkan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat sekitar pukul 13.30. Kunjungan di Masjid Istiqlal ini dilakukan setelah Raja Salman dan rombongan melakukan kunjungan ke gedung parlemen DPR MPR RI. Dari Jakarta, Adin Fatoni, Anggada Agung, TV One mengabarkan. Salman ini, pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres pun menggelar simulasi pengamanan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara itu, Istana Bogor juga terus berbenah menyambut kedatangan Raja Arab Saudi tersebut. Hingga kemarin, persiapan menyambut kedatangan Raja Salman di Indonesia terus dilakukan.
Sejumlah anggota Pas Pampres dan protokoler Kerajaan Arab Saudi melakukan simulasi di landasan VVIP Bandara Halim. Digelarnya simulasi pengamanan ini agar kedatangan Raja Salman di Indonesia yang mendarat di Bandara Halim berjalan lancar. Sementara itu, sejumlah persiapan juga dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk menyambut Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Istana Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol Kota Bandung juga telah ditertibkan, termasuk puluhan PKL yang mangkal di sepanjang Jalan Otista dan Jalan Surya Kencana. Pemkot Bogor juga melakukan pengaturan lalu lintas agar kunjungan Raja Salman ke Istana Bogor berlangsung lancar. Persiapan juga mulai dilakukan di hanggar pesawat untuk menyambut kedatangan Raja Salman di Denpasar, Bali. Hanggar tersebut dapat menampung 7 pesawat kerajaan yang akan parkir di Bandara Igusti Ngurah Rai. Untuk menyambut 7 pesawat dari rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, pihak Angkasa Pura telah menyiapkan hanggar di lokasi VVIP bagi pesawat kenegaraan yang akan parkir di bandara. Lokasi hanggar pesawat yang akan ditempati oleh pesawat dari Kerajaan Arab Saudi berada di sebelah selatan dari apron selatan. Hanggar yang ditempati akan memuat pesawat Boeing 747-1400 yang akan tiba pada 4 Maret mendatang. Pada waktu kedatangan pesawat Kerajaan Arab Saudi, Bandara Igusti Ngurah Rai akan ditutup selama 25 menit. Dari Jakarta, Bogor, dan Denpasar, Bali, tim TV One mengabarkan.